Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Ya, Jadi sebelum kita melakukan kegiatan proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, eh, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. iya, Pak. Jadi saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran kali ini? Ya. Jadi Pak, untuk prakarya ini karena ini sudah memasuki materi pengolahan, jadi ada dua tujuan pembelajaran akan saya berikan kepada proses pembelajaran nanti, yaitu yang pertama menganalisis produk olahan bahan hasil dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Biasanya ini saya singkat dengan serkabi, Pak. Serta Ya. ya. Kemudian yang kedua, membuat rancangan produk olahan bahan setengah jadi dari serkabi ini, Pak. Ya, jadi ada dua, yaitu satu menganalisis produk, kemudian nanti ini akan membuat rancangannya. Baik, jadi ada dua tujuan Ya, pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. ya, Baik, jadi area pengembangan apa saja yang akan Ibu kembangkan pada proses pembelajaran kali ini? ya. Jadi untuk materi bahan setengah jadi ini, Pak, untuk serkabi, jadi ada beberapa yang ingin saya kembangkan, Pak. Baik. Yang pertama yaitu saya akan membuat LKPD. LKPD-nya itu akan saya berikan gambar, kemudian di situ berisi poin-poin pertanyaan. Kemudian saya berencana untuk membuatkan kuis, Pak, kuis interaktif yang akan saya buat, kemudian saya susun supaya ini para siswa bisa aktif di kelas. Saya mungkin harus menyiapkan video, Pak, video pembelajaran. Selain materi dan buku paket yang sudah ada, saya akan memutarkan video. Oh, baik. Jadi LKPD, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada presentasi juga, Bu ya? Iya, ada presentasi juga nantinya. Baik. Jadi strategi apa yang akan dilakukan Ibu pada proses pembelajaran kali ini? Ya, jadi pada proses pembelajaran ini saya berencana untuk menerapkan metode discovery learning, pembelajaran. Jadi mereka yang harus lebih aktif menemukan materi yang akan mereka pelajari. Kemudian mereka harus lebih apalagi namanya nanti supaya mereka lebih aktif, mereka akan naik mempresentasikan. Semuanya harus terlibat, Pak, sehingga tidak ada lagi siswa yang pasif begitu. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran discovery learning ya? Iya. Jadi apa saja yang sudah disiapkan untuk pembelajaran discovery learning ini? Iya. Seperti yang tadi yang saya sudah bilang, Pak, untuk discovery learning ini saya menyiapkan LKPD, menyusun sedemikian rupa. Kemudian mungkin nanti ini untuk isinya dibuat semudah mungkin yang bisa dipahami oleh siswa. Kemudian membagi poin-poin sesuai dengan jumlah siswa begitu. Isinya itu yang bisa dikerjakan oleh siswa dan mereka bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikannya. Baik, jadi itu yang akan Ibu kembangkan ya, untuk strateginya pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Masih ada lagi strategi yang lain, Bu? Ya, strateginya mungkin ya, Pak, kalau tidak ada, supaya ini siswa bisa lebih aktif lagi ya, Pak. Mungkin nanti pada saat pengerjaan kuis ini harus dilibatkan seluruh siswa. Jadi tidak ada siswa yang tidak mengerjakan kuis. Baik. Kalau bisa mereka semua harus berani tampil ke depan. Jadi Ibu akan mengaktifkan semua siswa dengan memberikan pemberian kuis, Bu ya? Iya. Semua akan terlibat di dalam pemberian kuis tersebut sehingga siswa menjadi aktif untuk pembelajarannya, Ibu. Jadi Ibu dalam perencanaan ini yang pertama tadi Ibu sudah katakan bahwa
strategi yang akan Ibu lakukan adalah discovery learning, kemudian dengan membuat LKPD diberikan kepada siswa, kemudian ada video pembelajarannya, ini ada presentasinya juga, kemudian nanti ada kuisnya setelah mereka melakukan kerja kelompok menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian dengan kuis yang Ibu berikan supaya semua siswa akan aktif nantinya, Bu, ya. Begitu, Pak. Baik, jadi itu yang rencana yang Ibu lakukan. Kira-kira hari apa nanti Ibu akan masuk di pembelajarannya, Ibu? Ya, rencana itu, Pak, saya akan masuk di hari Rabu. Ya, hari Rabu tanggal 6. Iya, kemudian mungkin sekitar jam 9, Pak, jadwalnya di situ. Iya, jadi saya akan memberikan proses pembelajaran itu sekitar 80 menit begitu, Pak. Baik. Jadi nanti hari Rabu saya akan masuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan modul yang sudah dibuat. Iya, baik. Saya tunggu nanti kita bertemu lagi. Terima kasih atas waktunya. Pak. Iya. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada email. Oke, kenapa mereka, Nak? Sakit ya? Oke, baik anak-anakku sekalian, karena ada 2 orang yang tidak hadir temannya, nanti kita cari tahu kenapa dia sakit ya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu supaya kalian bertambah semangat ya. Baik. Oh iya, berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Oke. Coba Nak Iksal. Doa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Hari ini kita alhamdulillah bisa hadir di tempat ini kembali dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi prakarya ya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Oke? Sudah siap? Oke, kalian konsentrasi ya. Ya, seperti yang kemarin ice breaking kita. Ya, ketika Ibu mengatakan tepuk 1, tepuknya ya, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk banyak. Oke, kita mulai ya. Sekali lagi kita ice breaking. Dengarkan baik-baik aba-abanya Ibu. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kurang meriah. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk banyak. Oke.
Good job. Oke, bagus ya. Oke, sekarang Ibu ada mungkin yang bisa memberikan, yang masih mengingat pelajaran kita yang kemarin? Ada itu kemarin kita mengerjakan LKS, ada yang masih ingat, Nak? Apa, Rahmat? Oh, serialia. Iya, betul sekali. Masih ada yang lain, Nak? Ada apa yang kita pelajari kemarin? Pelajaran minggu kemarin? Ya, masih tentang serialia. Masih ada? Hasil apa kemarin yang kita pelajari? Iya, betul sekali, Nak Astrel. Jadi kemarin kita belajar tentang hasil samping dari serkabi. Apa itu serkabi? Serealia, kacang-kacangan dan oke, betul sekali, serealia, kacang-kacangan dan umumnya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mau memperlihatkan dulu gambar. Kalian menebak kira-kira itu gambar apa? Sementara ya. Sudah tidak asing ya dengan itu? Itu apa? Ondel-ondel Jawa. Ondel-ondel Jawa. Jadi namanya di sini ondel-ondel Jawa. Ini terbuat dari apa? Bahan utamanya. Bahan utamanya apa itu ondel-ondel Jawa? Tepung. Tepung. Kemudian isinya apa? Ya, ada gula merah dicampur dengan apa? Oke, boleh apa? Tapi ada yang satunya. Apa coba? Ubi? Ubi? Nur? Apa isinya ini? Ondel-ondel. Gula, pengganti gula ya, ada gula merahnya. Terus apa satu? Ada bahan serkabinya di situ. Apakah serealia, kacang-kacangan atau umbi? Kacang apa dipakai? Kacang apa dipakai? Kacang hijau yang dipakai. Kacang hijau yang dibikin isiannya dicampur dengan gula. Nah, sekarang gambar selanjutnya. Tunggu ya, kenapa tidak mau muncul? Lanjut. Hah? Gambar apa? Pipa? Ini terbuat dari apa? Beras apa? Ya, betul sekali, Firda. Beras ketan. Tapi ini bukan pipang. Ini adalah apa kira-kira? Rengginang namanya. Iya, dia renggina. Dia dibuat dari beras ketan. Nanti diolah, dikeringkan, baru digoreng. Sekarang masih ada gambar yang satu. Tebak ya. Ini apa? Ondel-ondel. Oke, betul sekali. Siapa yang suka makan ondel-ondel? Oke. Ini terbuat dari apa? Tepung. Dari kanji. Tepung kanji? Ada yang lain? Iya, pokoknya yang bahan utamanya ini, yang bikin bulat-bulat ini apa? Bahasa Indonesianya apa lah, Bu? Hah? Iya, betul sekali, tepung. Tepung apa yang dibuat? Tepung beras. Tepung beras? Ondel-ondel?
tepung ketan. Nah, yang dibuat A10 bahasa Bugisnya. Anak-anakku sekalian, jadi ini onde-onde, nama lainnya itu bukan karena kita hanya mengenal onde-onde di sini, tapi pada dasarnya secara umum namanya adalah klepon. Iya, betul sekali, klepon. Ternyata Rahmat luar biasa, tahu jenis-jenis kue. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah semua adalah bahan setengah jadi, entahkah itu dari serealia, ada yang dari kacang-kacangan dan dari umbi-umbi ya. Iya, misalnya ini onde-onde dia terbuat dari serealia, kacang-kacangan atau umbi? Serealia. Karena dia berasal dari beras. Oke. Nah, sekarang untuk anak-anakku sekalian, ini kalian bisa baca sendiri di atas. Ini ada kompetensi dasar yang akan kita capai, Dina. Ya, jadi ini ada merancang. Selanjutnya, ini ada indikatornya. Ya, ini sebentar yang paling penting adalah mengolah serealia. Ibu singkat saja serkabi ya, supaya tidak panjang disebut. Ya, jadi serkabi dengan bahan pangan setengah jadi. Oke, setengah jadi artinya nanti kita tanyakan apa itu setengah jadi. Jadi kalian nanti perhatikan apa yang dimaksud dengan setengah jadi. Oke, jadi anak-anakku sekalian ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yaitu yang pertama adalah mengolah produk olahan dari serealia di serkabi. Kemudian yang kedua kita membuat rancangan produknya, bagaimana dia nanti kita membuat kemasannya. Ya, oke. Nah, sekarang untuk anak-anakku perhatikan berikut ya. Ini untuk pendahuluannya. Sekarang sebelum kita lanjut materi yang lebih dalam, Ibu bagikan sebentar kelompok. Ini karena hanya ada 9, kita bagi 2 saja ya. Ya, jadi di sini Ibu bagi 3 orang laki-laki tambah Amanda. Ini Dina ke sini. Amanda, Isma ke sini. Ini Firda, Nurul, Rahmat sama ini satu kelompok juga. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Oke. Jadi silakan nanti bersatu ke situ ya. Sebentar, Ibu akan bagikan LKS-nya. Silakan dikerja, Dina. Silakan dibagi ini. Nanti Ibu akan putarkan video materi ini. Oke. Oke, perhatikan materinya baik-baik. Lihat materinya baik-baik ya. Nah, perhatikan materinya di atas ya. Nggak terlalu jelas ya. Ya, ciri-ciri olahan setengah jadi di atas. Perhatikan, memerlukan olahan lebih lanjut. Seperti tadi, tepung ketannya. Mau dijadikan apa? Kalian mau bikin apa? Misalnya mau bikin klepon. Maka diolahlah. Ya.
Kemudian ini, memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Ya, kemudian umur simpan bahan menjadi lebih lama. Misalnya seperti ini, nak. Misalnya kalian sudah pabrik beras, jadi tepung. Kira-kira ini tahan lama tidak? Tahan tidak itu labunya? Tahan ya? Ya, kira-kira tahan berapa? Berapa lama? Ya, dia kalau sudah jadi labu itu bisa tahan sampai 6 bulan. Itu kalau dia diubah menjadi setengah jadi. Kemudian dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kita lagi mau bikin yang lain boleh. Iya. Nggak terlalu jelas ya di memang tidak jelas di sini. Sudah full juga. Ya, ini juga. Jadi kedelai yang diolah menjadi tempe itu adalah setengah jadi. Kalian mau makan mentah itu tempe bisa. Mau digoreng boleh, mau apa lagi? Tempe dimasak, betul. Ditumis boleh. Di apa lagi? Ya, ada yang bikin kue. Betul sekali, ada yang bikin kue. Ya, ada yang bikin kue bolu. Jadi itulah enaknya kalau setengah jadi. Ya, lanjut ya. Oh ya, ini sudah bagus. Ini proses pembuatannya ya. Jadi harus banyak-banyak makan tempe. Ya, ini tidak jelas ya anunya. Ya, ini yang perlu. Bahan makanan yang sudah diproses tetapi masih harus diolah dahulu agar dapat dikonsumsi. Itu adalah bahan setengah jadi. Oke, anak-anakku sekalian. Ya, jadi sebentar kalau masih ada yang belum mengerti tentang materi di atas, silahkan ditanyakan ya. Oke, untuk sekarang ini Ibu tadi sudah membagikan kelompok. Hari ini kita mengerjakan LKS. Ada sebentar yang Ibu bagikan. LKS ini gampang sekali, nak. Di sini sudah ada petunjuknya, materinya juga sudah ada. Ini kalau ini pun petunjuknya biar tidak ada kalian bisa tahu, yaitu bagaimana caranya membuat onde-onde atau klepon. Bagaimana caranya membuat onde-onde atau klepon. Untuk anakku yang Asril, Isma, Firda sama Nur nanti mengerjakan untuk poin 1 dan 2. Poin 1 dengan 2 kalian pilih yang mana di antara kelompok tak. Yang jelas kalian memilih nomor 1 dengan nomor 2. Untuk Rehan, Asmiranda, Rahmat dengan Asril silahkan dipilih di situ dengan temannya mengerjakan soal nomor 3 dengan nomor 4. Dipilih saja Dina salah satunya yang mana mau dikerja. Ya, paham? Oke, untuk sekarang silahkan menyatu dulu dengan teman kelompoknya. Ambil dulu posisi yang paling bagus. Nih, kesini nak. Ayo, kesini saja. Ya, kesini.
Ya, ini masing-masing kerja ya. Tidak ada istilah tidak mengerjakan. Oke, silakan ke sini Nur. Nggak usah angkat bangku nak. Kursinya saja. Kursinya saja. Ya, masing-masing kerja. Sebentar naik persentase masing-masing. Oke. Ya, sesuai. Sini. Ya, kursinya saja nak diangkat. Ya, di situ saja Firda. Ya, yang tadi untuk Firda sama Nur dipilih nak berempuk Ki. Siapa yang mau mengerjakan nomor 1, siapa yang mau mengerjakan nomor 2. Nih ada materinya. Nah, silakan dilihat. Ini materinya, silakan dilihat. Sekira 7 menit cukup ya. Ya, makanya harus secepatnya diskusi. Silakan berembuk siapa yang mengerjakan nomor 1, siapa yang mengerjakan nomor 2, 3, dan 4. Ya, silakan kerja sama apa betul ini jawabannya atau tidak. Ya, silakan dibaca dulu baik-baik nak tentang cara pembuatan klepon. Ya. Asril, nomor berapa nak saya suruhkan kita tadi? Nah, untuk Rahmat dengan Asril, pilih nak apakah nomor 3 atau nomor 4. Kalau untuk Firda sama Nur, nomor 1 dengan nomor 2 pilih kina. Ayo Firda, antara Firda nomor 1 atau Nur nomor 2. Bakuat dulu semua nak kerjasama. Ya, kita Asril supaya cepat selesai nak, baku kerjasama dengan Rahmat. Mau kerja nomor 3 atau nomor 4? Ya, Rahmat mau kerja nomor 3 atau nomor 4? Ya, baku atur nak, silakan kerjasama. Materinya ada di sini, silakan dibuka. Manda, Isma, kerja nomor berapa tadi Isma? Baku atur sama Isa, mau kerja nomor 1 atau nomor 2? Isma mau kerja nomor berapa nak? Oh berarti Isma nomor 1, ya. Kerja cepat nak. Oke, Oke, 3. Andika, kerja nomor 2 ya. Oke, silahkan kerja nak secepatnya. Materinya ada di sini. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya. 7 menit ya waktunya. Bisa ya? Ya, kalau kerjasama itu bisa cepat selesai. Silakan bertanya nak kalau ada kesulitan. Ya. Ayo cepat tulis nak supaya secepatnya kita presentasi baru kuis. Ayo. Ini bisa di sini Asril. Nih, ini boleh dibuka ini anunya. Nih, boleh dibuka ini. Buka dulu di belakang. Nah, bagi-bagi materinya di mana. Ya, jangan tinggal karena waktunya nih sedikit ini. Ya, Nur, nomor berapa Nur? Nomor 2. Ya, tulis cepat nak. Lumayan panjang untuk nomor 2 karena dengan fungsinya. Ya dibagi. Yang mana? Ya, baca baik-baik. Ya. Sebentar baru dikasih 1 ya, dikerja diisi semua nanti ini. Tapi yang bagian tak mau dulu supaya cepat kita presentasi. Nur, yang mana nak? Apanya di situ? Nomor 2 nak? Menggunakan alat. Iya. Yang mana alat-alatnya? Iya. Nih. Di sini kita tulis nah. Nomor 1 apa? Nih lihat dulu nak. Nih. Fungsinya apa itu? Ini apa? Apa? Iya, tulis apa fungsinya panci, tulis. Nih di bagian bawah. Ya, tulis Jina. Nanti nak dipresentasikan di. Bisa aja Ki Nur? Bisa nak? Iya. Rahmat kasih bagus tulisannya yang bisa dibaca. Sudah Firda? Hah? Sudah Mi? Ada semami di sini? Sudah? Ya, dibantu dulu
Nur nak, dibantu dulu. Nur sini dulu nak. Ke sini Ki. Ani dulu Rahmat ke sana. Ya, bantu dulu nak. Ya, tulis nih. Ya, bantu dulu baca Kang Ina. Iya. Ya, supaya cepat nih. Di sini. Iya. Iya. Ya, betul. Nah, nomor berapa di kerja nak? Kita nomor? Iya boleh. Ya tulis semua alatnya, kemudian apa fungsinya. Di sini kita tulis. Coba cepat. Waktunya. Yang mana? Ya, proses apanya yang diminta? Iya, berarti harus bagaimana caranya membuat klepong mulai dari awal sampai akhir. Yang mana? Nggak dibaca ini apa anunya? Petunjuknya. Penyajian atau pengemasan. Bagaimana caranya itu kue klepon disajikan? Pakai apa kira-kira kalau mau sajikannya? Disimpan di mana? Bagaimana cara menatanya supaya cantik? Kan tidak langsung itu yang sudah dimasak tuh kan ada perlu ditambahkan. Apa yang perlu ditambahkan? Ya, baru disimpan di mana? Iya, ditulis itu bagaimana proses penyajiannya. Kasih bagus tulisannya. Ya, cukup di sini nak. Apa Isma? Yang mana? Nomor berapa Isma? Nomor? Ini? Apanya? Apanya yang ditulis nomor 1? Menyiapkan bahan di sini. Ini. Apanya ini yang disuruhkan Ki? Iya, apa bahan-bahannya kalau mau Ki buat klepong? Tulis di sini cepat. Ya, jangan sampai ada bahannya satu terlupa di. Nah, tulis cepat nak. Baru kita presentasi secepatnya. Karena sebentar masih ada kuis. Hah? Mau apa? Mau buang air? Hah? Mau buang air? Ada di sana. Sakit sekali? Hah? Iya, bisa. Kan sebentar kita jam baca toh? Ya. Ya. Ya, bagus nih tulisan Nur. Ani nak anunya titik komanya. Ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Hari ini Ibu ambil nilainya ya untuk praktik hari ini. Sudah? Ahmad sudah? Ayo Nur, tinggal sedikit lagi. Sudah Sri? Oke. Yang kelompok 2 sudah hampir selesai di sini. Sudah selesai nak? Ayo cepat, baru kita presentasi. Oke, sudah ya. Jadi diatur siapa nak yang akan presentasi yang bagian-bagiannya ya. Tangan mau pakai cuci bersih.
Ayo, cepat nak. Cepat sedikit, Nur. Ayo cepat nak. Kelompok 1 hampir selesai, kelompok 2 di sana hampir sudah selesai. Ya. Oke, sudah. Siapa Andika? Ayo cepat nak. Jadi sebentar hasil yang ada di LKS-nya yang sudah ditulis nanti dipresentasikan ya. Kalian harus kompak saat presentasi. Ya. Klepon. Bukan kalepon. Klepon. Ya, klepon. Tuh. Donde klepon. Sudah? Andika? Lagi berapa? Oke, saya kira sudah selesai ya. Ya, siap-siap saja Dina untuk presentasi. Ayo, siapa yang bisa pertama dulu untuk presentasi? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa duluan naik presentasi dulu? Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ayo, yang sudah selesai, siapa bisa? Ayo cepat, nak. Ayo cepat. Ayo. Ya, ada nilai plusnya loh kalau duluan presentasi. Ya, apalagi kalau bagus hasil presentasinya. Ya. Ayo, presentasi di sini, nak. Ya, kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo presentasi dulu. Bagusnya. Oke, anak-anakku sekalian, tolong nak perhatikan dulu. Ya, jadi ada di sini pengolahan bahan pangan setengah jadi menjadi bahan pangan jadi. Ya, jadi ini salah satu contohnya adalah klepon. Klepon itu adalah merupakan makanan tradisional khas Indonesia ya yang tergolong jajanan pasar. Ya, ini klepon. Kenapa ibu suruh mengangkat ini? Karena setiap di daerah kita ada yang melakukan hajatan, pasti klepon ini hadir ya. Iya, misalnya ada yang misalnya beli mobil baru, beli motor baru, pasti biasanya ya ini ada hadir ini kue klepon dibuat ya. Ya, karena kenapa? Selain karena kue klepon ini enak rasanya, juga sangat mudah dalam proses pembuatannya. Iya. Jadi itu ya. Tadi gimana caranya untuk bikin ini kue klepon? Ada yang masih ingat? Di apa itu? Tepung. Siapkan dulu tepungnya. Tepung di apa itu tepung? Di apa kira-kira ditambahkan? Ditambahkan air. Iya, ditambahkan air hangat. Terus diapain kalau sudah ada air hangat? Diulenin sampai halus. Iya, kalis. Deh. Ya, sudah itu baru diapain? Dibentuk. Hah? Diapain? Dia diambil tepungnya, dia pencet-pencet, baru apa yang dimasukkan? Ini si gula, baru dibulat. Kemudian sesudah dibulat diapain? Dimasukkan ke air panas. Dimasak ya, dimasak. Oke, kalau sesudah dimasak, bagaimana caranya ditahu supaya kalau ditahu bahwa klepon supaya kalau mau ditahu kleponnya sudah masak itu langsung naik ke permukaan. Sesudah itu apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat, kami akan mempresentasikan ya tentang ayo cepat Isma. Ya. Kasih besar suaranya nak, tidak didengar ini. Ya. Ya. Ayo kasih besar lagi Isma.
putih, tepung beras, gula merah, air hangat, kelapa parut, garam, pastel, pandan. Ya, lanjut nak. Menggunakan alat panci, kompor, minyak, pisau, sendok kayu, uputan. Intinya Andika, lanjut nak. Klepon. Ya. Ya. Alat yang digunakan untuk memasak klepon. Ya. Digunakan sebagai alat untuk menulis gula merah. Ya. Apa itu? Disebut nak alatnya. Disebut alatnya. Bisa digunakan Ya. Ya. untuk adonan. Oke. Uputan digunakan untuk mengukus kelapa parut tidak basi. Ya. Masih ada? Sudah? Oke, pindah selanjutnya nak. Kasih turun sedikit nak. Ya. Begitu caranya presentasi, jangan menutupi muka. Oke. Kasih besar sedikit, Manda. Oke. Untuk kelompok 2, ada yang mau ditanyakan dulu, nak? Untuk kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Untuk kelompok 1, klepongnya warna apa? Oh, warna hijau. Oke, enggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dilengkapi tuh Dina. Semuanya itu yang ini, yang bagian ini silahkan dilengkapi bertukar dengan temannya. Oke, lanjut kelompok 2. Naik presentasi, nak. Ya. Ya, pasti nih 4 orang. Dan sakit nih perut, nak. Masih sakit. Oke, ya. Oke. Oh ya, oke. Diperkenalkan dulu Astril atau Rahmat siapa? Perkenalan dulu. Kasih besar suaranya, nak. Kelompok 1, nak. Kelompok 1 didengar. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin Ya. membuat paman dari tengah jadi dari serialnya. Ya. Menyiapkan bahan. Ya. 1. Tepung ketan putih. Ya. Tepung beras, gula merah, air panas, kelapa parut, garam, pastel pandan. Ayo. Klepon. Ya. Ya, mengiris. Mengaduk. Ya. Oke. Basi. Ya. Lanjut ya, Nur. Memarut. Ya. Klepong. Ya, yang sudah direbus. Matang. Oke, lanjut. Tepung ketan, Ya. beras, garam, air hangat, dan esensi pandan. Ya. Aduk hingga kalis. Ya. Adonan kalis dan siap digunakan. Ulung adonan
isi adonan dengan irisan gula merah. Bulatkan adonan menjadi adonan yang sudah terisi matang. Ya. Gulingkan pada kelapa parut. Kelapa telepon siap untuk disajikan. Iya. Kemudian telepon ditaburi dengan kelapa parut yang sudah Ya. telepon disajikan pada piring saji dengan dilengkapi daun pandan sebagai garnish. Telepon juga bisa disajikan pada kemasan dari daun pisang. Oke. Untuk kelompok 1 nak, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pertanyaannya lagi untuk kelompok 2, warna apa warna kleponnya? Ya, jadi klepon itu bisa beragam warnanya. Bisa putih, bisa hijau, bisa pink juga, bisa juga kuning, betul. Oke, silakan dulu nak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Bagus sekali ya, semua jawabannya sudah betul. Saya harapkan nanti untuk minggu depan kita mulai dari proses pembuatan onde-onde atau klepon. Jadi karena kalian sudah tahu semua prosesnya, makanya itu nanti tahap-tahap yang akan dilakukan. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita duduk nak. Oke, jadi nanti dilengkapi di Dina, baru dikumpul kembali LKS-nya. Baik, sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, Ibu mau melakukan dulu kuis. Halo, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5, tepuk banyak. Oke, iya. Oke, perhatikan dulu nah di atas. Berhenti dulu semua, melengkapi dulu itu sebentar. Perhatiannya dulu ke ibu semua, ke depan dulu semua. Ini ibu mau mengadakan kuis. Ya, ibu mau mengadakan kuis. Ya, kuisnya silahkan naik berlomba ya, kelompok 1 dengan kelompok 2. Silahkan berlomba naik ke papan menunjukkan jawaban yang betulnya. Ya, yang menjawab yang lebih banyak dan betul jawabannya berarti dia juara 1. Oke? Siap? Siap? Iya. Oke, sekarang coba perhatikan semua di atas. Halo. Ya, coba. Jadi sebentar langsung angkat tangan ya. Angkat tangan sebentar. Kelompok siapa yang mau menjawab? Naik di atas sebentar untuk mengklik jawabannya. Naik ke papan tulis, silakan ditindis papan tulisnya. Yang mana jawaban yang betulnya? Paham? Iya. Jadi kalian angkat tangan dulu. Dan saya Bu, baru naik. Oke, kita mulai ya. Karena ini online ya. Ya, Ibu. Oke, jadi Ibu. Ya, ini kita melakukan kuis materi bahan setengah jadi serealia, kacang-kacangan dan umbi. Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Oke, silakan angkat tangan yang siap menjawab pertanyaan nomor 1. Tunggu dulu, ya. Ayo, wah ini ada waktunya ya. Ini ada waktunya di atas. Ya, silakan angkat tangan. Ya, naik di atas untuk memencet jawabannya. Ya, yang ini dulu. Silakan naik memencet jawabannya. Apa? Oke, kita lihat hasilnya. Wow, salah. Salah ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, angkat tangan. Yang bisa mengerjakan. Nur duluan. Ayo. Ayo cepat Nur. Apa? Jagung. Coba kita lihat.
Wah, salah. Oke, pertanyaan nomor 3. Rahmat, duluan Rahmat. Kita lihat. Wah, betul, tepuk tangan. Oke, lanjut. Ayo, siapa yang bisa? Rahmat lagi. Berarti lah. Yang lain ada tidak? Nur lagi. Siapa? Ayo, siapa bisa? Ayo, Asril. Ayo, yang mana jawaban yang betulnya? Mengukus ya. Oh, betul ya. Oke, lanjut. Ah, ini dia. Ayo cepat. Ayo cepat. Siapa yang bisa? Iksan. Yang lain dulu. Ada yang lain? Ada yang lain bisa? Ayo cepat, ayo cepat. Ada yang bisa? Ayo cepat. Ya, Firda, ayo, Firda. Yang mana Firda? Tepung mesennya ya? Ya, salah. Oke. Oke, kita ulangi nih. Masih banyak yang salah tadi. Wow, hanya 2 yang betul tadi ya. Oke, kita mulai lagi. Ya, masih salah tadi yang ini. Sudah yang lain? Ulangi dulu sampai betul semua. Ayo. Ya, coba. Ayo cepat. Ayo cepat. Supaya waktunya tidak sampai 5 menit. Oke, kita lihat jawabannya. Oh, betul ya. Oke, lanjut. Ini tadi. Firda. Yang mana? Itu kah? Iya, sudah betul. Oke, yang lain. Oke, masih satu sama. Nur. Apa? Teleponnya. Oh, betul. Sudah 21. Lanjut. Sudah 21. Asril. Oh iya. Ya, betul. Sudah 31. Terakhir. Nur, siapa? Nur tadi yang pertama. Ayo, Nur. Ya, kita lihat hasilnya. Oh, ya, betul sekali. Iya, jadi itu ya. Sudah betul semua, tepuk tangan. Iya, akhirnya. Sudah ya. Iya, hanya 5 saja dulu. Ya, saya kira betul ya. Jadi di sini tadi kita lihat dulu jawabannya kembali ya. Ya, kita lihat dulu. Jadi ini geplek, beras jagung, pasta, itu bahan pangan setengah jadi yang bentuknya apa? Kalau beras jagung dia kan besar-besar nah ini dia pipi tebal, kayak geser gitu Oke, betul. Kalau yang ini tadi rengginang dari apa ini rengginang tadi? Beras? Apa bahasa Bugisnya beras ketan? Ya, betul sekali Firda, 10. Oke, lanjut. Oh iya, nomor 3 tadi terlewat ya. Ini paling gampang ini. Kalau putu ayu dari mana? Putu ayu. Dari mana itu putu ayu? Ada itu yang hijau, kemudian kelapa bagian atasnya. Dari terigu. Kalau pancong, terigu juga. Putu mayang? Ya, jadi yang hanya betul di situ adalah klepon. Oke, lanjut di situ. Ya, ini untuk membuat, tahu tidak apa itu kue lapis? Isma, tahu tidak apa itu kue lapis? Tahu apa itu kue lapis, Isma? Tidak tahu Isma? Anu Iksan? Apa itu kue lapis? Oh, banyaknya di pengantin. Iya, yang putih berlapis-lapis, Iya, kalau kita di sini. Jadi dia tekniknya adalah dikukus. Ini butuh waktu yang lama ini. Dan yang terakhir tadi itu adalah, ini apa?
Ya, jadi iya betul sekali doko-doko uti. Doko-doko uti dibuat di mana? Apa dari apa? Iya, dari tepung beras. Iya, bukan dari terigu ya, tidak enak rasanya kalau dari terigu, harus dari tepung beras. Oke, saya kira itu ya pembelajaran kita untuk hari ini, Dina. Oke, sebelum kita menyelesaikan, halo, halo, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, saya mau bertanya dulu, Nak. Kira-kira ini materi kalian sudah paham tidak? Yang kalian dapatkan apa pada materi ini? Pada pengolahan bahan pangan setengah jadi. Apa ya? Coba lagi, Astrid. Astrid, Iksal. Apa nanya Iksal? Apa yang bisa aku pelajari dari materi ini, Nak? Dapat mengetahui Ayo, bisa sembarang saja, ayo. Bahasa Bugis boleh. Kalau tidak tahu. Bukan hasil sampi, bahan setengah jadi. Ada yang bisa lagi? Kalau yang tidak dipahami, apa di sini yang tidak dipahami? Paham tidak ini materi hari ini? Paham, Nur? Bisa? Bisa membedakan yang mana yang mana di situ bahan setengah jadinya dari tepung? Dari beras? Bisa? Ayo, Nur. Bisa? Kalau Firda? Apa materi yang tidak diketahui hari ini, Nak? Dipahami? Paham? Lumayan? Iya. Kalau Andika? Halo Andika. Paham tidak Nak materi hari ini? Apa yang tidak dipahami? Iya. Kalau begitu apa itu setengah jadi? Ya, bahan pangan setengah jadi kalau paham. Apa? Iya, itu seperti contohnya, tapi agak setengah jadi. Asmiranda, apa itu bahan setengah jadi? Materi kita hari ini. Iya. Apa Rehan? Apa itu setengah jadi dulu, Nak? Versi lengkapnya. Agak ya bahan setengah jadi. Jadi bahan setengah jadi adalah bahan pangan yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut ketika mau dikonsumsi. Coba ada yang mana itu bahan pangannya kalau dari sereal ya, bahan setengah jadinya dari sereal ya? Tepung. Apalagi Nak? Masih ada? Kalau yang dari jagung apa hasilnya? Setengah jadinya apa? Itu kemarin yang kita praktikkan. Ya, betul sekali itu. Kalau dari kacang-kacangan, apa bahan setengah jadinya? Ada tepung kacang hijau. Kalau dari umbi apa? Apa yang dihasilkan bahan setengah jadinya? Boleh, ada kerupuk. Ada apa lagi? Bisa juga tepung. Apa? Oh, bukan itu. Itu adalah bahan utama. Oke, saya kira cukup untuk hari ini, Dina. Ya, sebentar ini dikumpulkan semuanya. Nanti dilengkapi, kemudian dikumpul LKS-nya. Kemudian sebelum kita menutup materi hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, berdoa dulu. Jadi untuk untuk hari Sabtu kita praktik pembuatan, ya langsung klepon. Oke. Baik anak-anakku sekalian, hari ini sudah cukup dulu ya untuk materi kita hari ini. Persiapan untuk hari Sabtu kita buat klepon, Dek. Ya. Kemudian Rahmat minta tolong Nak ditutup dulu pelajaran kita ini dengan menyiapkan doa. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Bu ya. Mm-mm. Jadi pada percakapan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang dilakukan Ibu di dalam kelas. Baik, Pak. Jadi tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pada saat Ibu melakukan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Iya, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas? Ya. Jadi pada saat tadi Pak sudah melaksanakan proses pembelajaran, saya merasa sangat senang ya melihat antusias para siswa menerima pelajaran, meski ada beberapa juga siswa yang belum aktif, tapi secara umum mereka sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Jadi Ibu sudah melihat ada beberapa siswa yang belum aktif ya? Iya, Pak. Bisa diceritakan pada saat Ibu melakukan pembelajaran, area pengembangan apa saja yang Ibu sudah lakukan dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Iya. Jadi sebelumnya itu Pak Di, saya sudah mempersiapkan perangkatnya, saya sudah mempersiapkan LKPD-nya, termasuk dengan kuis yang akan saya berikan kepada siswa. Kemarin pada saat di kelas, saya tadi sudah membuka pelajaran, kemudian menanyakan kabarnya siswa. Setelah itu saya memberikan pertanyaan pemantik, ya supaya dengan menampilkan di situ beberapa gambar. Ya, supaya mereka bisa menebak itu gambar apa. Ya, kemudian ketika mereka mampu menebak gambar tersebut, mereka akan saya arahkan masuk ke materi pelajaran. Kemudian saya jelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Kemudian setelah itu saya membagi kelompok. Setelah bagi kelompok, saya bagikan LKPD. Kemudian mereka mengerjakan secara berkelompok. Berkelompok, kemudian sesudah itu Pak mereka naik mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian setelah itu saya memberikan kuis, ya mereka bergantian mengerjakan kuis tersebut, kemudian setelah itu saya menutup pembelajaran. Baik, jadi di sini Ibu pada area pengembangannya mengembangkan pengetahuan siswa dan keterampilannya ya? Iya Pak. Jadi menurut Ibu pada area pengetahuan dan keterampilan yang Ibu kembangkan, apakah sudah berhasil atau tidak? Ya, kalau menurut saya ini masih mau dikembangkan Pak. Kalau dibilang berhasil ya sudah berhasil, tapi ini masih mau dikembangkan lagi. Karena melihat siswa ternyata masih ada yang belum terlalu pasif dan masih ada yang belum menguasai materi yang saya berikan. Jadi masih ada beberapa siswa yang belum memahami materi, Bu ya? Iya. Menurut Ibu apa yang harus dilakukan untuk siswa yang belum bisa memahami materi tersebut? Iya. Untuk siswa yang belum memahami materi ini, mungkin saya akan memberikan pendampingan yang lebih lanjut Pak kepada mereka. Mungkin saya harus lebih dekat lagi kepada mereka, melakukan pembimbingan. Kemudian mungkin bisa saya memberikan mereka materi-materi dengan metode yang mereka senangi. Kemudian untuk siswa yang memang ini kurang, mungkin saya akan memberikan dia satu kelompok dengan siswa yang mereka memang bisa bekerja sama Pak. Bisa bekerja sama. Jadi Ibu akan memberikan bimbingan, kemudian mengelompokkan mereka pada siswa yang bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya. Iya ya. Pak. Ada kendala lain selain tingkat pemahaman siswa yang masih kurang pada pembelajaran Ibu? Iya. Jadi kendala lain yang saya alami itu Pak, karena untuk siswa yang fasib ini ketika saya suruh mereka memberikan pendapat, mereka terbata-bata dalam memberikan
jawaban. Baik. Sehingga ini dianggap bahwa dia tidak memahami materi begitu. Baik. Mhm. Jadi ada beberapa siswa yang terbata-bata dalam menjawab pertanyaan Ibu ya. Iya. Apa yang dilakukan untuk kasus siswa seperti ini, Bu? Iya. Jadi untuk kasus siswa seperti ini, bagaimana caranya saya memberikan pertanyaan kepada mereka supaya mereka mau memberikan jawaban atau menjawab pertanyaan yang saya berikan. Bisa juga dengan memberi motivasi kepada mereka, bilang, "Ayo, ayo, ayo dijawab, tidak apa-apa." Baik. Iya. Jadi memberikan motivasi, memberikan semangat pada Iya. siswa untuk lebih aktif lagi dalam Iya. proses pembelajaran yang Iya. diberikan Ibu ya. Ada kendala lain lagi Bu yang Iya. menurut Ibu? Iya. Jadi kendala yang selanjutnya yang saya hadapi itu bahwa terkadang siswa ini sudah paham dengan materi yang sudah saya berikan, tetapi mereka kurang mampu untuk merangkai kata-kata. Ya, mereka kesulitan dalam merangkai kata-kata sehingga mereka itu tadi Pak, terbata-bata dalam memberikan Iya. pendapat. Ya, sebenarnya mereka paham, ya Bisa. cuma cara mengeluarkan pendapatnya ini mereka tidak tahu, gitu. Jadi untuk siswa yang susah mengeluarkan pendapat, ini seperti apa yang bisa solusi apa yang bisa dilakukan Ibu nanti? Iya. Jadi solusi untuk ke depannya supaya mereka ini menjadi pembiasaan nantinya Pak Dik, ya mungkin saya akan memberikan kebebasan berpendapat bisa menggunakan 2 bahasa Pak Dik. Misalnya kalau mereka tidak mampu untuk mengungkapkan dengan kata bahasa Indonesia, mereka bisa menggunakan dengan mengungkapkannya dengan bahasa daerahnya. Bahasa Iya. daerah, bahasa Ibunya. Iya, nanti saya yang akan meluruskan kembali, begitu. Jadi Ibu akan melakukan supaya mengaktifkan mereka mengeluarkan pendapat dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan dalam bahasa daerah. Jadi dari pengamatan yang saya lakukan kemarin, apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat, mulai dari pembuka, kemudian kegiatan inti dan kegiatan. Masih ada kendala yang lain lagi, Bu? Iya. Kendala berikutnya yaitu mungkin masih ada siswa yang suka main-main begitu Pak. Ya, kemudian mengganggu temannya sehingga ini teman yang lain juga menjadi terusik begitu Pak. Begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan ini dengan siswa yang suka mengganggu temannya dan yang suka bermain pada saat proses pembelajaran? Iya, mungkin ini untuk siswa yang ini mungkin bisa digabung dengan teman-teman yang mungkin lebih aktif, maksudnya yang lebih bisa menjawab, yang bisa mengarahkan dia untuk bekerja dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa motivasi dia, bilang, "Ayo Nak, bekerja bersama dengan teman kelompoknya supaya supaya dia bisa lebih paham dengan materi yang diberikan juga." Baik. Jadi mengajak siswa yang bermain ini supaya lebih aktif lagi Bu ya? Iya. Supaya dia bisa belajar dalam kelompoknya, bisa fokus untuk belajar sesuai dengan materi yang Ibu berikan. Selain kendala ini dari materi yang Ibu berikan, kira-kira apakah sudah bisa memberikan pemahaman dari yang Ibu berikan kepada siswa? Ya, saya kira Pak, karena sebagian besar sudah memahami materi, saya kira mereka tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran ini sudah bisa Pak ya. Meskipun di samping itu masih ada ya kekurangan. Baik. Jadi kira-kira kekurangan apa yang harus dibenahi ke depannya nanti Bu? Iya, jadi untuk ke depannya ini Pak, mungkin akan saya buat LKPD ya dengan versi yang berbeda. Ya, jadi setidaknya ada 2 versi LKPD, yang satu untuk siswa yang memang agak kurang pemahamannya terhadap materi, mungkin di situ bisa disertakan gambar-gambar atau foto yang bisa mereka sehari-hari sering lihat sehingga mereka bisa mengetahui apa jawabannya. Kemudian yang kedua, untuk siswa memang yang tingkat pemahaman yang lebih tinggi, ini bisa diberikan
LKPD yang di situ bisa memberikan pendapatnya, bisa mengeksplorasi LKPD itu. Baik. Jadi ada 2 bentuk LKPD ya, Iya, Pak. berdasarkan kemampuan siswa. Iya. Nanti ke depannya Ibu akan membuat LKPD berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian pada video pembelajaran ada yang mau ditingkatkan Bu, dan misalnya yang lebih interaktif atau seperti apa? Iya, betul, Pak. Jadi ini kan ada beberapa untuk kuis ya. Iya. Jadi supaya para siswa sangat senang untuk mengerjakan kuis, maka mungkin saya ke depannya akan menampilkan kuis yang interaktif lagi, yang bisa melibatkan seluruh siswa, yang mungkin bisa memacu mereka untuk lebih berpartisipasi dalam pembelajaran. Baik. Jadi nanti ke depannya untuk membuat video pembelajaran, LKPD, ada yang akan membantu Ibu? Iya, jadi tentunya Pak ya, saya harus dibantu oleh rekan sejawat, ya, termasuk juga oleh siswa itu sendiri. Saya harus dibantu dalam proses dalam melengkapi LKPD ini. Meminta mungkin pertimbangan teman-teman apakah ini LKPD sudah bagus atau tidak untuk diterapkan ke siswa. Baik. Jadi ke depannya nanti Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian Ibu juga akan melihat kemampuan siswa, memetakan siswa berdasarkan kemampuannya, kemudian membuat LKPD berdasarkan profil belajar siswa tersebut. Kira-kira kapan ini Bu tindak lanjutnya untuk pembenahan perencanaan yang Ibu akan buat ke depannya? Iya, saya kira Pak, kalau kita sudah menemui segala kekurangan yang kita temui dalam proses pembelajaran, saya kira itu harus segera diterapkan ya untuk pembelajaran selanjutnya. Baik. Jadi secepatnya Bu ya. Iya. Saya tunggu kabarnya Ibu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Saya mau menunggu apalagi hasil karya Ibu dalam pembuatan pembenahan modul yang Ibu buat, kolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah dan siswa, sehingga modul ini pembelajaran di dalam kelas akan lebih baik ke depannya lagi. Iya, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada Ibu. Ke depannya nanti kita akan lihat lagi sampai di mana modul yang sudah Ibu buat. Oke, Terima baik Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.